Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayat. Al-mukarramun halimil ulama rahimakumullah. Wabil khusus Bapak Kiai Haji Latif, Ketua MUI Kecamatan Caringin, beserta seluruh para asatijah dan tokoh masyarakat yang saya cintai dan saya banggakan. Tanpa mengurangi rasa tawaduk saya tidak sebutkan satu persatu. Yang terhormat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Bapak Haji Bambang Gunawan. Berdiri Pak Bambang. Ini adalah anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Dapil 3, termasuk Kecamatan Caringin, dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Yang saya hormati unsur forum pimpinan daerah yang mewakili Dandim 0621, yang mewakili Kajari Cibinong, juga yang mewakili Polres Bogor, saudara pelaksana harian, sekretaris daerah, beserta pimpinan SKPD di lingkup pemerintah Kabupaten Bogor, wabil khusus Ketua PLH Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bogor, para undangan, saudara camat, beserta unsur forum pimpinan kecamatan, baik Kapolsek maupun dan Ramil, para kepala UPT, Haji Johari, Kepala Desa Pasir Muncang, beliau baru sembuh sakit dari stroke ringan, tapi tadi masih semangat menggebu-gebu menyampaikan sambutan. Ini adalah semangat pengabdian yang luar biasa. Cuman saya ada satu hal yang jadi pertanyaan saya. Kenapa dia hanya minta izinnya sama ibu-ibu aja tadi? Bener tuh ibu-ibu. Saya mau tanya ke Pak Johari sekarang, kunaon mentana ka ibu-ibu kok pan didege lo bapak-bapak. Begitu ditanya tadi sambil duduk, ai ibu-ibu mah geus pasti Pak setia, bapak-bapak masuk ulang elok kene. Bener bapak-bapak sok gitu? Insya Allah tidak ya, karena kita semuanya diniatkan berkhidmat kepada kepentingan umat, kepada kepentingan masyarakat, khususnya Desa Pasir Muncang, Kecamatan Caringin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang saya hormati juga pimpinan Wafid Duta Jaya yang tadi sudah memberikan bantuan sepeda motor untuk operasional Badan Pengelola Badan Pengelola Sarana Air Bersih Tirta. Menang di mana? Tangerang Jaya Negara. Oh, ada orang namanya di sini Jaya Negara. Oh enggak, Jaya Negara di mana ngarannya tak? Sugan ya naon turunana naon ngaranna Prabu Jaya Negara. Para undangan, hadirin hadirat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa bersilaturahim di dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita seluruh umatnya, yang mana hari ini kita akan bersama-sama meresmikan sambungan 1000 sambungan pelanggan air ke rumah-rumah yang dikelola oleh masyarakat melalui BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Ini sangat bagus, dan Badan Usaha Milik Desa kemudian mempercayakan kepada Badan Pengelola Sarana Air Bersih
Ini sebuah contoh bagi desa-desa yang lain, bukan hanya di Kecamatan Caringin, tapi di seluruh Kabupaten Bogor. Pola ini bisa diterapkan tanpa membebani terlalu besar kepada masyarakat yang amat sangat membutuhkan air bersih. Hakikatnya air bersih itu anugerah Allah yang disediakan oleh manusia. Oleh karena itu, air itu adalah milik manusia yang dipersembahkan oleh Allah untuk kehidupan manusia itu sendiri, beserta seluruh makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Pada dasarnya air itu merupakan hak hidup orang banyak. Jadi siapapun yang namanya makhluk ciptaan Allah yang memerlukan air, pemerintah, negara wajib memfasilitasi untuk kemudahan mendapatkan air minum maupun air bersih. Nah, oleh karena itu pengelolaan air melalui Badan Pengelola Sarana Air Bersih ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang besar tanpa harus masyarakat merasa berat membayar iuran, karena bukan tarif lagi tapi iuran, di dalam rangka mengelola supaya air ini terus-menerus mengalir, ngocor, sehingga bisa digunakan, dan airnya bisa digunakan bukan hanya untuk mandi, cuci, tapi juga untuk minum sekaligus. Bersyukur masyarakat Caringin karena dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala sumber air yang curcor di mana-mana. Bahkan air yang disebarkan ke seluruh Indonesia itu mayoritas dari Caringin, Cijeruk, Cigombong. Air yang beredar di Jakarta, air yang beredar di hampir seluruh daerah di wilayah Jakarta, itu juga sumber airnya dari kita. Nah, oleh karena itu sangat aneh dan memalukan kalau orang Caringin sendiri merasa kesulitan untuk air minum dan air bersih. Pemerintah harus hadir di situ menjawab persoalan dan kesulitan masyarakat terhadap air ini. Nah, oleh karena itu tadi disampaikan oleh Kepala Desa bahwa yang perlu dilengkapi oleh Badan BPSAB ini adalah daya dukung untuk menjamin kelancaran suplai air, daya dukung untuk kelancaran penampungan air. Tadi Pak Johari mengatakan, Pak, saya butuh reservoir. Nah, air reservoir naon? Ngerti itu reservoir naon? Bak penampungan waduh. Bah itu tengarpieun reservoir. Cek orang belakang itu cenah di tukang eta lurang ngomong reservoir segala naon hartina cenah. Nyeun bak penampungan nu gede supaya bisa menampung ribuan liter air, eta bisa ngajangin supaya stok air bisa ngalir terus. Komo urang saminggu deui masuk ke bulan suci Ramadan, lamun nepi ka rakyat hese cai urang milu dorang ka kabeh, bener teu? Beruntung kita punya kepala desa kiai gitu kan. Satu-satunya kepala desa yang tidak pernah lepas kopiah haji ya Johari. Makanya kita doakan mudah-mudahan sehat terus. Dan saking kiainya dia, begitu ada kesempatan, ada hak untuk menjadi 2 periode, dia mengatakan saya tidak mau melanjutkan kedua kali karena saya sadar kesehatan saya kurang fit, kurang prima untuk melayani masyarakat. Bisi jadi kamandoratan, mendingan didikin ke generasi penerus. Itu yang hebat. Tepuk tangan untuk Pak Johari. Dan di saat-saat jabatan terakhirnya, beliau masih mau menunjukkan sikap pengabdiannya kepada masyarakat dengan memperlancar sambungan 1000 sambungan rumah untuk suplai air. Mudah-mudahan apa yang dilakukan ini menjadi husnul khotimah bagi sebuah kepemimpinan Bapak Lurah, dan tadi penerusnya sudah ada Pak Johari katanya ya, sudah terpilih, tinggal kapan dilantiknya. Mudah-mudahan niatan baik ini menjadi pahala bagi Haji Johari dan menjadi barokah bagi seluruh masyarakat
Pasir Muncang yang sudah kebagian air. Bahkan 2013 ini ditargetkan mencapai 1.500. Tadi sudah ada yang bisik-bisik kepada saya, Lemah Duhur juga mau, karena sudah menunggu sekitar berapa Haji Ujang, 500 sampai 600 sambungan rumah. Ini juga penting karena disisirikan. Bupati datang ke naon Pasir Muncang, air Lembah Duhur tadi layanan. Nah ini juga Bu Lita ya harus terus dikembangkan. Dan tadi disampaikan butuh reservoir, bak penampungan untuk menjamin naon ngarana stok air atau cadangan air yang cukup. Oleh karena itu Bu Lita dibantu untuk proyek pembangunan reservoir di sini. Dan meminta juga 2000 meter pipa. Lamun 2000 meter saleujeun sabaraha meter? 4, berarti 500 batang. Direktur Wapin 500 batang sabaraha duitnya? Ya ukurannya Direktur Wapin nyaho, lain saya. Sabaraha yang kira-kira? Sabaraha inch jari? 2 in. Rata-rata 2 in, Wapin sabaraha? 196 per meter kali 500 ngan 80 jutaan. Hari ku Wapin apa hari ku Bupati? Nah, bagi dua. Jadi sapara Wapin, sapara ku Bupati. Setuju? Nah, tepuk tangan untuk PT Wapin. Dia Bupati apa tukang lelang? Sekalian lah, pokoknya mah kepentingan rakyat. Nah, 1000 ku Wapin, 1000 dipamilikeun ku Bupati ya. Bu Lita catat. Ya, untuk umat, untuk masyarakat kita tidak boleh mundur. Apapun rakyat dulu yang harus kita selamatkan. Terutama yang menyangkut kepentingan penyediaan air. Gitu ya. Naon deui hari beresin? Hayang kantor tanehna ya teh. Sabaraha meter kantorna? Teu kudu gede-gede ukuran sabaraha? 5 kali 5 25 meter. 25 meter 1 meter bir kan berapa? 2 juta 50 juta. Jeffrey sanggup teh area center? Lamun teu sanggup Bupati teh ya. Siap lapor ke manehna mah. Wah. Aing mah ngaku area center for real. Opat gitu kan. Nah, insyaallah apa namanya Pak Yani diberesin ya. Bongan cek manehna bisa meter 2 juta, 2 kali 25 50 juta cincai. Kabupaten Bogor. Ai Bogor mah ya orang Bogor kajeun tekor asal sohor heula nu penting urusan tekor urusan bupati engke awal akhir kabayar ieu bener teh. Gitu. Yang penting cinta dedeh ka rakyat, yang diutamakan kepentingan rakyat banyak. Jalan bagaimana Pak? Tahun iya lamun reservoir sudah, pipa sudah, insya Allah yang 500 satuan sambungan bakal terpenuhi di tahun 2013. Gitu Pak? Nah udah ingat Pak? Urusan milih bupati, urusan rakyat. Mantap, ngajak abdi ya ke orang Pasir Muncang, ke orang Caringin, tanggal 8 September itu bukan pemilihan. Nanti deh, orang Pasir Muncang tuh menang milih deh. Rek naon kudu milih deh. Lamun milih deh, mangke isi salah pilih. Balik nyesel. Tanggal 8 September bagi orang Pasir Muncang, Kecamatan Caringin itu adalah pencoblosan. Pemilihan apa pencoblosan? Pemilihan apa pencoblosan? Pencoblosan apa pemilihan? Jangan orang dicoblos. Bener saya janji, awas. Jalan gimana Pak? Aika hayang diturutkan, itu kan. Aika kewajiban pohok, gitu kan. Bagian tengah rebut Haji Ujang ya. Soalnya Haji Ujang mah beda nih, kajun sorangan dia.
sorangan mah mual berpengaruhnya. Nah, saja sorangan ya. Tuh batur sajang di dia. Orang sana boleh orang Pasir Muncang. Hari orang Pasir Muncang mah guyup sekali karamat itu ramat yang sih kabeh gitu. Mumpung kuring datang ke Cimande, tadi saya terkesan, saya sudah 2 kali melihat atraksi anak-anak saya dalam hal pencaksilat. Kemarin waktu di acara Helaran, saya merasa penting untuk melestarikan silat Cimande. Silat Cimande itu terkenal seantero Nusantara. Bahkan di Belanda, saya waktu ke Belanda ada yang menanyakan, apakah silat Cimande masih ada? Saya bilang masih. Oleh karenanya, karena saya sudah melihat ada anak-anak muda kita, ada anak-anak kita yang mau melanjutkan kebudayaan silat, melestarikan peninggalan orang tua kita, maka oleh karena itu saya akan melakukan renovasi Padepokan Cimande supaya bisa dimanfaatkan. Tokoh masyarakat di sini saya minta melalui camat ditunjuk badan pengelolanya secara khusus, siapa yang bertanggung jawab, karena nanti saya akan mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk pemeliharaan, termasuk kalau perlu memberikan insentif kepada pendekar-pendekar silat yang masih mau ngajarin anak-anaknya. RTW di honoran ke Bupati, komode pendekar Cimande gitu kan. Sebab yakin daripada jumlah RT, lobaan kene RT daripada pendekar Cimande kan gitu. Nah, tinggal didata, camat, nanti didata pendekar Cimande itu berapa orang. Lain tukang ojek milu dia suka jadi pendekar Cimande, salah deh main kayak orang, gitu. Nah, sehingga ketika mereka sudah kita perhatikan, maka mereka akan mengeluarkan kemampuannya untuk mendidik anak-anak kita mencintai budaya asli Cimande, karena itu tidak boleh dibiarkan punah. Kalau itu dibiarkan punah, awalat seorangku sesepuh Cimande nanti. Sebab semua orang Bogor itu adalah titisan Cimande. Jadi tidak boleh yang namanya Cimande itu diklaim milik seseorang atau milik golongan atau milik kampung atau kecamatan. Cimande adalah asli milik warga Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, warga Kabupaten Bogor berhak untuk ikut serta melindungi dan melestarikan peninggalan leluhur, peninggalan sejarah nyaeta pusaka yang disebut pencaksilat Cimande. 5 tahun yang lalu saya datang ke sini ngurus padepokan, nyaeta goreng nate. Urusan padepokan sok dipakai, ditarik-tarik karena urusan politik. Ulah Cimande ya Cimande, politik ulah dibawa-bawa ke padepokan, padepokan ulah ditarik-tarik ke jalur politik. Murni padepokan adalah padepokan untuk bagaimana kita melestarikan pencaksilat Cimande yang sangat terkenal, tapi jangan dibiarkan punah. Oleh karena itu, Bupati siap mengeluarkan biaya untuk melestarikan padepokan, ditata sedemikian rupa yang bagus, layaknya sebuah padepokan, sehingga orang-orang dari luar yang tahu tentang sejarah Cimande datang ke wilayah kita perlakukan dengan baik, sehingga dia tahu bahwa Cimande itu berangkatnya dari 3S. Apa yang disebut dengan 3S itu? Sahadat, sholat, silat. Ini yang menjadi landasan Cimande. Tidak ada Cimande, tidak ada pencaksilat Cimande kalau tidak ada didasari sahadat. Tidak ada pencaksilat Cimande lamun pendekarna tara sholat. Dasar sahadat, rajin sholat, maka kemudian dia belajar silat. Itulah jati diri pendekar Cimande yang harus dijadikan teladan oleh kita semua. Kalau gitu percaya deh, lamun Bupati titisan Cimande. Nah gitu, jadi nyaho sejarah naon si Cimande eta sahadat, sholat, silat yang dikembangkan sehingga Belanda geng ngacir berhadapan dengan orang Cimande bagaimana. Inilah yang ingin saya sampaikan. Selamat kepada seluruh warga Pasir Muncang, Pasir Muncang ya. Warga desa Pasir Muncang, desa yang lain insya Allah menyusul seperti Lembah Duhur dan lain sebagainya. Bu Lita, dimasukkan itu. Jangan sampai air curcor tapi rakyat tidak bisa menikmati. Ini harus terus dikembangkan.
kerjasama dengan Wapin, kalau perlu kita kontrak dengan Wapin untuk ketersediaan pipanisasi sehingga betul-betul nantinya air ngocor lebih cepat dan jaminan masyarakat bisa menikmati air bersih itu betul-betul bisa dijaga oleh kita semua. Selamat menikmati air bersih. Temanya sangat bagus. Airku bersih, masyarakatku sehat. Lamun disederhanakan makilah bersih airku, sehat rakyatku. Gitu maksudnya. Jadi kalau bersih airku, sehat rakyatku, insya Allah tugas pemerintah yang mensejahterakan rakyat sudah bisa terjawab. Air sumber kehidupan, maka air wajib harus kita jaga semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang Badan Pengelola Sarana Air Bersih lakukan, apa yang dilakukan oleh seluruh stakeholder termasuk dinas, camat, tokoh masyarakat, muspika, ini menjadi bagian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kepada para anggota BPD, saya minta juga pengawasan dilakukan supaya tidak merugikan rakyat, supaya menyadari bahwa badan pengelola ini ada kontrol, maka BPD juga selaku mitra pemerintah desa harus melakukan kontrol terhadap badan pengelola ini, terutama dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Demikian, mari kita sama-sama resmikan 1000 sambungan rumah air bersih ini dengan sama-sama kita awali dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bupati Kabupaten Bogor pada hari ini hari Selasa tanggal 2 Juli di penghujung Syakban dan menjelang Ramadan secara resmi meresmikan penyambungan air bersih. Mudah-mudahan bisa dinikmati dan menjadi barokah bagi seluruh masyarakat di Pasir Muncang. Dan terakhir, menjelang bulan suci Ramadan, saya atas nama pemerintah daerah, atas nama masyarakat Kabupaten Bogor, atas nama pribadi dan keluarga, supaya saum kita diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya diri kita masuk ke bulan Ramadan ini suci tanpa noda. Allah bersabda, barang siapa di antara kita tidak saling memaafkan atau belum saling memaafkan, maka Allah tidak akan memaafkan atau ngahampura dosa-dosa orang. Nah, oleh karena itu menjelang bulan suci Ramadan, saya sebagai bupati, rakyat kudu minta maaf ke bupati karena rakyat salah nak bupati, tapi bupati pasti loba salah nak rakyat. Oleh karena itu saya sebagai bupati minta dimaafkan atas segala dosa, kesalahan dan kehilapan, karena saya mau bulan suci Ramadan itu melaksanakan saum dengan sempurna. Dimaafkan ibu-ibu, bapak-bapak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Hadan Allah ya kemajmain wa pemintum Allahumma fiqila komentari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.